Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi surah An-Nas. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari surat An-Nas, kalian bisa melafalkan surat An-Nas, bisa menghafal surat An-Nas, bisa menyebutkan isi pokok surat An-Nas, dan bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Iya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Siapa yang membacanya adalah ibadah. Salah satunya yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surat yang ke-114 yang terdapat dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di Mekah, sehingga surah An-Nas ini tergolong kepada surat Makkiyah. Salah satu isi Al-Quran adalah surah An-Nas. Surah An-Nas mengajak manusia berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun syaitan. Mari belajar melafal dan menghafal surah An-Nas dengan makhraj yang benar. Yang pertama yaitu melafalkan surat An-Nas. Mari kita membaca surah An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Mulailah dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, dalam membaca surat An-Nas, kita harus membacanya harus dengan tartil dan sesuai dengan makharijul hurufnya. Seperti Qul a'udzu birabbin nas. Kita tidak boleh membacakan Qul a'udzu birabbin nas karena kalau kita baca Qul akan lain maknanya. Begitu juga dengan Malikin Nas. Biasanya ibu mendengar anak-anak membaca Malikin Nas. Di huruf ma itu tidak panjang. Kita membacanya seperti biasa, Malikin Nas. Iya. Dalam membaca surat An-Nas, kita harus membacanya dengan makharijul huruf sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, sesudah kita membaca surah An-Nas dengan tartil, sekarang ibu akan mengartikan surat An-Nas. Ayat yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhan kita, Tuhan manusia yaitu Allah. Ayat yang kedua, Malikin nas. Artinya raja manusia. Allah itu raja dari segala manusia. Tidak ada raja selain Allah. Ayat ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Sembahan manusia yaitu Allah. Tidak ada yang bisa kita sekutukan dengan Allah. Dan yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan selalu membisikkan sesuatu yang jahat kepada diri kita, sehingga kita harus berlindung hanya kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Biasanya syaitan dan iblis itu akan membisikkan kejahatannya, akan membisikkan kepada dada manusia, ke dalam dada manusia. Yang keenam,
minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan jin dan juga manusia. Bedakan ketika membaca huruf kaf dengan kaf. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kaf dengan kaf itu harus kita bedakan. A dengan A, sya dengan sa, wa dengan fa. Berhatilah membaca dengan benar. Mintalah guru kita untuk membimbing membaca. Dalam menghafal Quran Nas, kita harus ada yang menyimaknya sehingga kita bisa tahu di mana yang benar dan di mana yang salah. Dan dalam membaca surat An-Nas itu tidak boleh terlalu cepat, karena kalau kita terlalu cepat membaca surat An-Nas, nanti dalam bacanya kita terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, sekarang kita akan lanjut. Ibu akan lanjut ke B, yaitu menghafal surat An-Nas. Sekarang mari kita hafalkan surat An-Nas. Agar cepat hafal, bacalah berulang-ulang ayat demi ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kita harus mengulang beberapa kali sehingga bisa kita hafal. Nah, ayat yang kedua, Malikin Nas. Ayat yang kedua yaitu Malikin Nas. Begitu juga dengan kata Malikin Nas, kita harus hafal berkali-kali sehingga kita bisa menghafalnya. Semua ayat harus kita lafal berkali-kali sehingga kita bisa menghafalkan dengan semua surat An-Nas, dengan menghafal surat An-Nas dengan lancar. Setelah hafal dan praktekkanlah di dalam sholat. Kenapa kita harus mempraktekkan di dalam sholat? Karena sholat itu kan sehari semalam 5 waktu. Jadi 5 kali dalam satu hari kita membaca surat An-Nas sehingga insya Allah kita akan bisa menghafal surat tersebut, yaitu surat An-Nas. Bacalah surat An-Nas setelah membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, hafalan kita akan selalu terjaga. Menghafalkan surat An-Nas harus percaya diri. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibu untuk membimbing agar bacaanmu bertajwid, agar bacaanmu bagus sesuai dengan tajwid. Dalam menghafalkan bacaan Al-Quran, hendaklah tidak terburu-buru. Kita harus sabar, yang penting bacaan dan makhrajnya benar. Dengan belajar keras, kamu pasti akan bisa melafalkan surah An-Nas. Jangan pernah putus asa. Sesulit apapun, kita bisa bersabar dan insya Allah akan mendapatkan cara terbaik dalam menghafalkannya. Baik, sekarang yang ketiga yaitu pesan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surat ke-114 atau surat terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di Makkah. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surat Mu'awwidhatain, yakni surah yang berisi permohonan perlindungan. Surah yang satunya adalah surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, D, yaitu melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Dalam membaca surat An-Nas tentu ada huruf hijaiyah. Jadi kita harus bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung kata demi kata hingga menjadi suatu kalimat. Dalam melafalkan huruf hijaiyah, kita juga harus memperhatikan makharijul hurufnya.
Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran adalah huruf-huruf hijaiyah bersambung. Untuk dapat melafalkannya, kita harus tekun mempelajari. Nah, sebelum melafalkan huruf-huruf bersambung, amati dahulu perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah ketika disambung, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Ayo bersama-sama kita bernyanyi surat An-Nas. Inilah surat terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la-la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan